Obat malas dosis tinggi. Resep spesial untuk mengatasi penyakit malasmu. Karya dari Khalifah Bisma Sanjaya. Bab 1. Manusia ibarat pohon. Ketika jiwa ini malas, sholat malas, ngaji malas, belajar malas, yuk sejenak kita merenung tentang pohon. Perumpamaan manusia itu seperti pohon. Pertama, ada pohon yang berdaun banyak, tetapi tidak berbuah. Pohon seperti ini adalah perumpamaan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya, sering sedekah, mencintai fakir miskin, tapi malas sholat, malas ngaji, tak pernah memikirkan akhirat sehingga hubungannya dengan Allah kurang baik. Kedua, ada juga pohon yang berbuah banyak, tetapi tidak berdaun. Pohon seperti ini adalah perumpamaan bagi orang rajin sholat, rajin mengaji, rindu kepada akhirat tetapi kurang baik terhadap orang tua, gak pernah sedekah dan egois. Dengan Allah baik, tapi dengan manusia kurang baik. Ketiga, ada pula yang berbuah banyak dan daunnya lebat. Pohon seperti ini adalah perumpamaan bagi orang yang rajin sholat, rajin mengaji, mencintai ilmu, patuh kepada orang tua, gemar sedekah, sehingga hubungannya dengan Allah baik. Begitupun hubungannya dengan manusia. Keempat, ada juga pohon yang tidak berbuah, juga tidak berdaun. Seperti pohon parasit yang getahnya dapat mengotori pakaian. Sholat nggak mau, mengaji ogah, sama orang tua nggak mau patuh. Inilah pemalas. Sebatang pohon yang kering, tak berbuah, juga tak berdaun, biasanya paling banyak untuk kayu bakar. Belajar tidak mau, mengaji tak mau, sholat nunggu dibentak orang tua, mau sholat pun dengan muka cemberut. Wudhu dicepet-cepetin, gerakan sholatnya tidak ikhlas. Orang seperti ini bagai kayu kering yang merana, para pemalas hanya akan menjadi bahan bakarnya neraka. Yuk buang sifat malas. Hidup adalah pilihan, Dik. Kamu bebas memilih menjadi pohon nomor 1, 2, 3, atau 4, tak ada yang memaksa. Tetapi sebagai orang tua, kami menyarankan pilihan untuk memilih nomor yang ketiga, yaitu seimbangkan dunia dan akhirat. Memilih nomor 4 hanya akan panen kesengsaraan jutaan tahun. Hidup cuma sekali, jangan mau menjadi pohon yang kering. Enakan jadi pohon yang rindang dan banyak buah. Indah kan? Memilih untuk tidak ngapa-ngapain memang awalnya kelihatan enjoy banget. Padahal ide cemerlang itu bisa membuatmu merasa bebas sehingga mau ngapain aja bisa. Sebagai proteksi, mungkin adik akan menyembunyikan ini rapat-rapat sehingga orang tua gak tahu. Namun dalam jangka panjang, apakah adik masih juga merasa nyaman? Orang tua kerja keras banting tulang, berpeluh keringat untuk siapa? Untuk kamu, iya kamu. Keinginan tertinggi mereka supaya kamu pintar, berprestasi, soleh, berbakti kepada orang tua, dan sesuatu saat nanti bisa sukses. Tapi kenyataannya banyak anak yang tidak menyadari hal itu. Mereka menganggap bahwa hidup ini harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, lalu kapan lagi? Ada juga yang mengekor sama teman, giliran teman rajin, dia ikut rajin. Tapi kalau temannya bawaannya malas melulu, akhirnya ya semakin parah. Ketahuilah bahwa keinginan orang tua itu sama dengan keinginan Allah. Udahlah, gak usah sok kreatif dengan merancang ide-ide kemalasan. Jangan membohongi orang tua. Kalau memang mereka meminta kamu untuk rajin, ya sudah, rajin aja. Begitu kamu hobi bohong, maka kamu akan terjerumus ke dalam sifat munafik. Perlu kamu ketahui bahwa munafik itu tempatnya paling dasar di neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. D. Orang munafik tuh manusia yang paling jengkelin. Makanya tempatnya di neraka paling bawah. Kenapa bisa paling jengkelin? Kelihatannya soleh, padahal enggak. Wajah dan hati beda banget. Bahkan saat perjuangan Nabi Muhammad dulu, musuh yang termaksud sangat berat dihadapi adalah melawan orang-orang munafik. Kelihatannya setia tetapi menusuk dari belakang. Para koruptor yang selalu mengotori negeri ini, merekalah teladan keburukan. Bisa jadi saat di bangku sekolah, mereka sudah mulai latihan berbohong. Latihan menjadi munafik, akhirnya saat dewasa menjadi mahir. Duh, lah iya kalau mahir membaca Quran. Mantap deh. Lah ini mahir mencuri, membohongi ratusan juta penduduk Indonesia. Sungguh ngeri. D. Jika kamu mempunyai kebun mangga 5 hektar, daunnya rimbun sehingga begitu memasuki kebun terasa sejuk banget yang membuat ragamu nyaman. Semua pohon manggamu itu berbuah sangat banyak. Oh, sungguh pemandangan yang menyejukkan hati bukan? Kemudian kamu silaturahmi ke kebun jeruk milik temanmu yang luasnya 9 hektar. Habis diserang hama. Tak tampak daun, buah masih kecil tapi rontok. Kini yang tampak hanyalah batang-batang pohon kering merana. D. Ketika kamu memilih menjadi pemalas, kemudian orang tuamu tahu, maka saat itu juga orang tuamu memandangmu bagaikan kebun jeruk yang merana. Tinggal batang-batang kering yang bisa melukai hati. Duh, kasihan mereka. Ternyata cita-cita mereka meleset karena kebohongan anak-anaknya. Tapi ketika kamu memilih untuk konsisten rajin, fokus melaksanakan perintah orang tua, mereka akan melihatmu bagaikan kebun mangga yang subur. Jiwa mereka langsung adem, happy, capaiannya kerja langsung hilang seketika karena melihat kesungguhan anaknya. Mending ikuti semua perintah orang tua daripada mengikuti nafsu atau ikut teman yang berakhlak buruk. Tak ada orang tua yang menyesatkan anak, tapi sebaliknya banyak teman yang menyesatkan anak. Jika kita mengikuti nafsu terus, lama-kelamaan pasti menyesatkan juga. Semua nabi adalah manusia yang rajin. Semua sahabat Nabi juga manusia-manusia yang rajin. Para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, mereka adalah manusia yang rajin. Sanggup menghafal Quran dan ratusan ribu hadis padahal usia mereka masih muda kala itu. Saatnya fokus copy paste keseharian mereka. Ingatlah bahwa orang-orang yang saya sebutkan di atas adalah manusia yang tak pernah berbohong. Mereka jujur dan rajin sehingga kehidupan dunia dan akhirat mereka baik. Mari menikmati ibadah, menikmati belajar, menikmati menghafal karena memang seperti itulah nenek moyang kita yaitu para nabi. Jangan mau diganggu oleh teman-teman yang malas. Maka tak lama lagi kamu akan merasakan manisnya buah dari kesungguhanmu. Bapak dan ibumu juga akan bahagia melihat kamu rajin penuh kesungguhan.